Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang balik berakal tidak boleh dalam 7 hari telinganya itu kosong daripada mendengarkan wasiat takwa. Oleh sebab itu, kalau dia tidak ikut pengajian di kantor, tidak menghadiri tausiah di masjid, paling tidak wajib dia mendengar wasiat takwa dari khatib. Ittaqullah. Tak nampak dia. Buku yang menjadi catatan amal itu pun tidak nampak. Surga dan neraka juga tidak nampak. Malaikat maut tak nampak, roh tak nampak, dan puncaknya Allah pun tak nampak. La tudrikul absar. Dia tak bisa ditangkap oleh mata. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dia bisa melihat mata. Kita punya mata tapi tak bisa melihat mata kita. Tapi dia melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus, dia maha tahu segala yang tersembunyi. Sekarang kita sedang berhadapan dengan manusia modern yang hanya percaya pada yang dia lihat. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Filsafat itu namanya filsafat wujudiyah. Wujudiyah diambil dari kata materi. Materi artinya benda. Materialisme orang yang hanya percaya kalau dia ada. Ini bukan aliran modern. Ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitab. Orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka mau melihat kitab itu turun dari langit dalam bentuk nyata, bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi. Mana Jibril itu? Mana kitab itu?
memanipulasi dirinya sendiri, sedang menipu suara hatinya bahwa dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor, meninggalkan tokonya, meninggalkan jualannya. Kenapa? Padahal tidak akan ada yang memeriksa dia, karena kita tidak lagi tinggal pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak lagi dikontrol dalam ibadah. Silakan. Kenapa kita hari ini datang ke masjid? Alhamdulillah, kita masih percaya kepada Allah. Kita masih percaya bahwa kita akan mati, dan setelah mati kita akan bangkit kembali, dan setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini yang dipentingkan orang hanya zahir saja, dari mulai rambut, kulit kepala kena ketombe, sampai lubang telinga yang berdaki kotor, sampai hidung, wajah, kulit pori-pori yang bersumbat, sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, yang diperhatikan orang hanyalah zahir. Sampai-sampai orang mengeluarkan duit jutaan bahkan miliar untuk operasi plastik, dari mulai alis mata, kelopak mata, hidung, dagu, pipi, sampai ujung kaki, semuanya zahir. Islam datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang zahir ini sementara, bahwa yang zahir ini akan lapuk, akan mati. Setinggi-tinggi usia manusia baina sittina wa sab'in, antara 60, 60, 70, 70. Setelah itu kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan pula berarti Islam tidak mementingkan zahir. Islam mementingkan zahir. Makanya sebelum kita sholat ada namanya fikih taharah, bersuci, membasuh kemaluan dengan air, mandi, sunnah mandi hari Jumat. Apa maknanya? Islam mementingkan zahir. Makanya ketika melihat wajah di cermin, orang disuruh, diperintahkan untuk seimbang. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana kau perbaiki untuk zahirku, hidungku, wajahku, mataku, kepalaku. Fahassin khuluqi, maka perbaiki juga lah akhlakku. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat bentuk tubuh kamu, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu, yang maco, yang pesek, yang buruk, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Kenapa yang dilihat hati? Karena dalam hati itulah iman. Kenapa yang dipandang hati? Karena dalam hati itulah bersemayamnya bisikan-bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu Islam amat sangat menganjurkan umatnya untuk memperhatikan kesucian hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan itu ada segumpal. Kita salahat jasadu kulluh. Kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik matamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik maka kepalamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik langkah kakimu ke tempat yang baik. Kalau segumpal itu baik ayunan tanganmu ke arah yang baik. Bila fasadat jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Yang lain mengatakan jantung, jantung atau hati. Sebagian mengkombinasikan antara keduanya, jantung hati. Di sanalah bersemayam. Oleh sebab itu kita selalu mengusir bisikan-bisikan itu dengan berpikir. Kalau ada orang yang banyak salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Kalau ada orang yang banyak berzikir afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Karena dalam hati itu ada karat, dalam hati itu ada noda, dalam hati itu ada kotoran. Kalla bal rana ala qulubihim, dalam hati itu ada satu titik. Ketika
Nabi Musa sudah datang, Taurat sudah datang, tapi mereka tetap mengesampingkan kebenaran. Kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran karena Nabi belum datang, kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi pewaris Nabi sudah datang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para Nabi. Tapi kalau tetap juga mencari-cari anak sapi, tetap juga menyembah makhluk, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi? Allah akan menurunkan hukuman. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada menggantungkan harapan kepada selain Allah. Bani Israel menggantungkan harapannya kepada patung anak sapi. Bagaimana dengan manusia modern? Menggantungkan harapan pada SK, menggantungkan harapan pada gaji 13, menggantungkan harapan kepada ruko, menggantungkan harapan kepada kebun. Ketika hasil tidak sesuai, maka muncul kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh berusaha. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Kita memang disuruh untuk mengurus kebun, tapi jangan hanyutkan harapan, gantungkan harapan kepada makhluk, karena kita akan kecewa. Gantungkanlah harapan kepada Dia. Hayyul la yamut, Dia maha hidup dan Dia tidak akan pernah mati. Allah hukumkah mereka? Fa'afawna an dzalik, kami maafkan mereka, kami maafkan salah mereka. Allah memberikan kabar gembira pada kita. Kita pernah silap, kita pernah salah. Maka momen Muharram 1442 Hijrah memang betul-betul hijrah. Tinggalkan perbuatan kemusyrikan, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Fa'afawna an dzalik, kami maafkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup ayat surat An-Nisa 153 dengan firman Allah, wa ataina Musa sultanan mubina, kami berikan Musa kekuasaan yang nyata. Bagaimana akhir Fir'aun? Tenggelam. Nabi Musa tidak pernah menenggelamkan Fir'aun. Urusan menenggelamkan Fir'aun itu urusan Allah. Urusan kita hanya berani datang dan berkata kebenaran, dan kita tidak bisa sendiri. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, buat lidahku ini lancar bicara supaya orang paham. Tapi aku tidak bisa sendirian. Waj'alni waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, sahabat kawan, Harun akhi, Harun saudara. Oleh sebab itu kita menegakkan agama Allah ini tidak sendirian. Siapa yang merasa menegakkan agama Allah sendirian, berarti dia sudah keluar dari sunnah kenabian. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam ketika menegakkan agama ini pun tidak sendirian. Walaupun dia yubrihul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh tidak berdiri biiznillah, dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi meskipun demikian, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Musa tetap meminta bantuan saudara-saudaranya. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyyin, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, man ansari ila Allah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, mari kita saling bekerja sama menolong agama Allah. Yang pedagang, tolong agama Allah dengan harta. Yang penguasa, tolong agama Allah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah sekelip mata. Yang punya ilmu, tolong agama Allah dengan akalmu yang sehat, dengan hatimu yang bersih. Rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, sesungguhnya mereka tidak dititipkan Allah amanah. Hisab mereka begitu cepat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak kena hisab langsung masuk surga. Maka kita husnuzon selalu kepada Allah. Jangan bangga, karena ini semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat
العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر